Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Dikinanti dengan NPM 1F02106. Di sini saya akan membahas tentang basis dan dimensi ruang vektor, ruang kolom, ruang matriks, ruang hasil kali dalam. Pada subbab pertama, saya akan membahas tentang basis dan dimensi. Basis itu sendiri jika V adalah sembarang ruang vektor dan S sama dengan U1, U2, U3 merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka S dinamakan basis V. Jika kedua syarat berikut dipenuhi, yaitu yang pertama adalah S membangun V, yang kedua S bebas linier. Sebagai contoh, kita diminta untuk menunjukkan bahwa himpunan matriks berikut di mana matriks M yaitu 3 6 3 min 6 0 min 1 min 1 0 0 min 8 min 12 4 1 0 min 1 2 merupakan basis bagi matriks berurutan 2 kali 2. Eh, Dapat kita jawab dengan menuliskan kombinasi liniernya, yaitu di mana K1 dikali matriks M tersebut, atau kita akan membentuknya menjadi eh, matriks kita sama dengan A, B, C, D dengan menyamakan setiap unsur pada kedua matriks. eh, Diperoleh nilai SPL-nya yaitu matriks berukuran 4 kali 4 di mana matriks tersebut yaitu 3 0 0 1 6 min 1 min 8 0 3 min 1 min 12 1 6 0 min 4 2 dikalikan dengan K di mana K eh, vektor K1, K2, K3, K4 sama dengan determinan matriksnya yaitu 48 yang didapatkan dengan rumus determinan. Karena determinan matriks tersebut tidak sama dengan nol, maka SPL memiliki solusi untuk setiap A, B, C, dan D. Jadi M membangun matriks M 2 kali 2. Lalu ketika A sama dengan nol, B sama dengan nol, C sama dengan nol, dan D sama dengan nol, eh, determinal MK-nya tidak sama dengan nol, maka SPL homogen punya solusi tunggal. Jadi M merupakan bebas linier. Karena matriks M tersebut bebas linier dan dapat membangun matriks 2 kali 2, maka matriks M merupakan basis dari M matriks 2 kali 2. Lalu kita akan membahas tentang dimensi. Ruang vektor bukan nol disebut dimensi terbatas jika mengandung sebuah kumpulan terbatas vektor yang membentuk sebuah basis. Dan jika tidak ada kumpulan yang tersedia, maka disebut dimensi tak berhingga, terbatas. Dapat direalisasikan dengan dim V. Contohnya yaitu ada beberapa contoh dimensi, yaitu dim Rn, di mana sama dengan n yaitu basis standar yang memiliki n vektor, lalu dim Pn di mana n ditambah satu yaitu basis standar yang memiliki n ditambah satu vektor, yang lalu dim Mn yaitu sama dengan Mn yaitu basis standar yang memiliki Mn vektor. Eh, Sebagai contoh, kita eh, ada matriks atau SPL berikut, kita akan mencari tahu berapa dimensinya. Eh, s- Menggunakan eh, eliminasi OBE, kita akan mendapatkan hasil solusinya di mana X4 sama dengan 0, X3 sama dengan min 5, X1 ditambah X2 dikurang X2, X3 dikurang X5 sama dengan 0. Jika X2 sama dengan S, X5 sama dengan T, maka X3 sama dengan min T, dan X1 sama dengan min S min T. Solusi umumnya yaitu X1 sama dengan min S min T, X2 sama dengan X, X3 sama dengan min T, X4 sama dengan 0, dan X5 sama dengan T. Dapat membentuk vektor
yang dapat ditulis sebagai berikut. Eh, Didapatkan V1 sama dengan vektor min 1, 1, 0, 0, dan V2 kita juga dapat membentuk vektor min 1, 0, min 1, 0, 1 sebagai basis eh, berdimensi 2. Lalu kita akan membahas ruang baris dan ruang kolom. Apa sih bedanya ruang baris dan ruang kolom? Misalkan kita diberi matriks berukuran M kali N. Kita dapat membentuk matriks A tersebut, vektor baris, yaitu vektor yang membentuk baris-baris matriks. Lalu vektor kolom, vektor yang membentuk dari kolom-kolom matriks. Jadi kita akan tahu kan bedanya vektor baris dan vektor kolom sebelum kita mengetahui ruang baris dan ruang kolom. Nah, sebagai contoh, eh, vektor baris dari matriks A yaitu yang horizontal. Itu merupakan vektor-vektor DRN. Dan vektor-vektor kolom dari matriks A yang itu adalah matriks yang vertikal atau berupa kolom-kolom di matriks. Nah, sebagai contohnya dapat dilihat eh, vektor C1, C2, C3 itu merupakan vektor-vektor kolom, lalu dan R1, R2 sampai dengan Rn itu merupakan vektor-vektor baris dari matriks A tersebut. Eh, Kita akan melihat secara lebih jelas dengan diberikan contoh. Misalkan kita diberikan matriks A sebagai berikut, di mana matriks A berukuran 4 kali 3. Kita akan tahu kita kan tahu jadi vektor-vektor barisnya, di mana vektor barisnya yaitu R1, yaitu 3, min 1, min 4, 7 yang bersifat horizontal di pada baris pertama. Di baris kedua yaitu 2, min 2, 6, 9, min 3 pada baris kedua. Yang ketiga R3 sama dengan 0, 4, min 1, 10. Berada di baris ketiga. Lalu untuk kolomnya karena berukuran 4 kali 3, eh, kan matriks itu matriks MN. M-nya itu baris, M-nya itu kolom, N-nya itu baris. Jadi kita dapat tahu bahwa barisnya terdiri dari 3 dan kolomnya terdiri dari 4. Nah, vektor-vektor kolomnya yaitu C1, C2, C3, C4, yang mana itu adalah baris-baris di matriks A tersebut. Lalu secara definisi, jika A adalah matriks MN berukuran M kali N, maka subruang dari NN yang dibangun oleh vektor-vektor baris dari A dinamakan ruang baris dari matriks A. Lalu subruang dari Rn yang dibangun oleh vektor-vektor kolom dari A dinamakan ruang kolom dari matriks A. Lalu kita akan mencari tahu basis untuk ruang baris, ruang kolom. Misalkan A adalah matriks berukuran M kali N. Bagaimana menentukan basis untuk ruang baris, ruang kolom, dan di matriks A? Yang pertama, kita akan menentukan reduksi baris pada A dengan menekan OBE sampai menghasilkan matriks echelon baris R. Yang kedua adalah basis untuk ruang baris dari A adalah semua vektor baris yang mengandung satu utama pada R, matriks R. Yang ketiga, basis untuk ruang kolom dari A adalah semua vektor kolom dari matriks A yang berkoresponden dengan vektor kolom matriks R yang mengandung satu utama. Sebagai contoh, kita akan menentukan basis untuk ruang baris dan basis untuk ruang kolom dari matriks A berikut ini. Yang pertama, kita mereduksi baris pada matriks A dengan operasi baris elementer OBE. Didapatkan hasilnya yaitu diagonalnya 1. Lalu untuk basis untuk ruang baris adalah semua baris
R yang mengandung satu utama, yaitu barisnya 1-3 4-2 5 4. Nah, itu yang dinamakan dimensi kumpulan kolomnya, yaitu dinamakan dimensi ruang. Dimensi ruang baris. Lalu kita akan melihat basis untuk ruang kolom adalah semua kolom dari matriks A yang berkoresponden dengan kolom matriks R yang mengandung satu utama. Seperti yang operasi OBS sebelumnya, kita tahu bahwa matriks-matriks yang telah menghasilkan komponen satu utama, yaitu di kolom C1, C3, dan C5, eh, kita dapat tahu bahwa basis untuk ruang kolom adalah 1 2 2 - 1, lalu 4 9 9 - 4, dan 5 8 9 dan min 5. Nah, lalu dimensi ini dinamakan dimensi ruang kolom. Eh, Sebagai pengingat, dimensi ruang kolom sama dengan dimensi ruang baris. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang rank matrix. Apa itu rank matrix? Secara definisi, rank matrix adalah jumlah maksimal dari vektor baris atau vektor kolom yang linear independen. Rank matrix ditentukan dari dimensi bujur sangkar di mana vektor baris atau kolomnya tak bernilai nol. Jika determinan matriks bujur sangkar tidak sama dengan nol, maka rank dan order dari matriks bujur sangkar tersebut. Nah, rematis dapat diketahui dengan dua cara, yaitu metode minor dan metode eliminasi Gauss. Yang pertama, kita menentukan rank matriks dengan menggunakan metode minor matrix. Metode minor matrix adalah metode yang untuk mendapatkan rank matriks dengan menggunakan determinan minor matrix. Jika determinan minor matriks yang berukuran M kali M adalah nol dan determinan minor matriks di bawahnya yang berukuran n dikurang 1 dikali m dikurang 1 tidak sama dengan nol, maka rank dari matriks tersebut adalah m dikurang 1. Sebagai contoh rank matriks, yaitu yang pertama, tentukan rank dari matriks B di bawah ini dengan menggunakan metode minor matriks. Eh, Matriks B yang berukuran 3 kali 3. eh, Lalu kita akan menentukan rank matriks dari matriks B dengan determinor, yaitu menentukan terlebih dahulu determinan dari matriks B yang berukuran 3 kali 3. Didapatkan determinan dari matriks B tersebut, eh, yaitu min 5. Determinan matriks B adalah min 5. Determinan tersebut tidak sama dengan nol. Dengan demikian, rank matriks B adalah 3 atau dapat ditulis dengan rank dalam kurung B sama dengan 3. Sama seperti metode minor sebelumnya, kita menentukan matriksnya ini adalah berukuran 2 kali 3 kali 2. Yang mana determinan minor matriks D, kita mencari matriksnya itu, apakah matriksnya itu bernilai nol atau tidak. Didapatkan matriks dari nilai D tersebut tidak sama dengan nol, yaitu dapat disimpulkan bahwa rank dari matriks B tersebut, dari matriks D tersebut berukuran 2. Lalu kita menggunakan metode eliminasi Gauss atau transformasi elementer. Metode eliminasi Gauss disebut juga dengan metode transformasi elementer. Pada metode ini diusahakan elemen-elemen baris atau kolom dalam matriks yang diubah menjadi vektor nol. Maksudnya adalah agar diketahui apakah vektor tersebut linear independen atau linear dependen. Sebagai mana diketahui sebelumnya bahwa vektor nol merupakan linear independen. Kita
akan menentukan rank matriks dari matriks B di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Matriks B yang berukuran 3 kali 3 kita menggunakan eliminasi Gauss untuk melihat apakah matriks tersebut membentuk matriks identitas atau tidak. Setelah kita menggunakan metode eliminasi ini, kita dari hasil transformasinya diperoleh matriks identitas yang berukuran 3 kali 3 sehingga dari rank matriks tersebut adalah 3 yaitu dapat ditulis sebagai rank B sama dengan 3. Kita akan mencoba untuk menggunakan metode ini dengan matriks lainnya. Kita menyiapkan matriks 3 kali 3 seperti sebelumnya. Kita menggunakan metode eliminasi Gauss. Kita mencari apakah eh, matriks ini membentuk matriks identitas atau tidak. Dari hasil transformasi metode Gauss tadi, diperoleh matriks identitas berukuran 2 kali 2 sehingga rank dari matriks tersebut adalah 2. Jadi, jika matriks tersebut tidak membentuk eh, matriks identitas, misalnya matriks dia itu matriks berukuran 5 kali 5 tapi dia membentuk matriks identitas 3 di 3. Nah, jadi ranknya itu di 3 gitu, bukan di 5. Tapi kalau misalnya dia membentuk matriks identitas di ukuran 5 kali 5, eh, kita dapat menyebutkan bahwa rank matriks tersebut yaitu 5. Lalu kita akan membahas tentang ruang hasil kali dalam. Apa itu ruang hasil kali dalam? Misalkan V adalah sebuah ruang vektor. Lalu vektor U, V anggota ruang vektor V. Maka notasinya yaitu kurung gitu. Dinamakan hasil kali dalam jika memenuhi 4 aksioma berikut. Yang pertama adalah vektor U, vektor V sama dengan V U. Dapat dikatakan simetris ya. Yang kedua, U ditambah V, W sama dengan U, W ditambah U, V. Dapat dinamakan dengan adivitas. Yang ketiga, untuk suatu K elemen R, di mana K, U, V sama dengan U, KV sama dengan K, UV, sifat homogenitas. Yang keempat, U kurang lebih dari sama dengan 0 untuk setiap U dan U sama dengan 0, di mana U sama dengan 0, sifat posibilitas. Jadi nilainya selalu di atas 0. Ruang vektor yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam dinamakan ruang hasil kali dalam atau disingkat dengan PHD. Jika V merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka norm panjang sebuah vektor dinyatakan oleh U sama dengan U, U pangkat min setengah lebih dari sama dengan 0. Kita akan melihat contoh, misalkan W subset dari eh, bilangan real yang dilengkapi dengan operasi hasil kali UV di mana sama dengan 2U1 V ditambah U2 V2 ditambah 3U3 V3 dinamakan UV elemen dari W. Kita akan membuktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam. Yang kedua, kita akan membuktikan jika U sama dengan 2, min 2, 1, 2, dan V sama dengan 1, 4, min 2, kita akan menghitung nilai UV-nya ya. Misalkan U sama dengan U1, U2, U3, V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, W3. Kita akan membuktikan bahwa U, V sama dengan V, U. Setelah kita buktikan, dapat diketahui bahwa U, V sama dengan V, U. Yang kedua, kita akan membuktikan U ditambah V, W sama dengan U, W ditambah V, W. Eh, Setelah kita cari
Kita dapat menyimpulkan bahwa U ditambah V, W sama dengan U, W ditambah V, W. Yang ketiga, kita akan membuktikan untuk setiap K elemen bilangan real, KU, V sama dengan K, V, U. Eh, Setelah kita eh, cari, didapatkan hasil U, V sama dengan K dikali V, U. Yang keempat, kita akan membuktikan U, U nilainya lebih besar dari sama dengan nol. Telah kita cari nilainya untuk U, U yaitu 2, U1 kuadrat ditambah U2 2 kuadrat ditambah 3 U3 kuadrat sama dengan nol. Jadi dapat kita simpulkan bahwa UV merupakan suatu hasil kali dalam. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.